warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasib, peserta PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021, asal perguruan tinggi YN Jember. Saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran dengan topik bahasan materi bab pencurian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Pada sehat semua? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama. Monggo dipimpin oleh ketua kelasnya. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, mudah-mudahan proses pembelajaran kita pada pagi hari ini lancar, tidak ada halangan satu apapun. Baik, sebelumnya akan saya sampaikan materi pelajaran yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu sekitar hudud bab pencurian. Sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu indikator pencapaian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian pencurian. Nanti akan kita bahas bersama-sama apa itu sih pencurian. Kemudian yang kedua, menyebutkan dasar hukum larangan mencuri. Apa yang dijadikan dasar hukum oleh para ulama sehingga mencuri itu dilarang. Kemudian yang ketiga, menjelaskan tentang hukum Allah tentang had atau hukuman bagi pelaku pencurian. Orang yang melaksanakan melakukan pencurian, tidak pencurian, apa hukumannya nanti akan dijelaskan. Kemudian yang keempat, menjelaskan tentang nisab barang curian. Nah, di sini setiap pelaku pencurian itu yang dikenakan hukuman had, apa nanti hukumannya nanti dijelaskan, itu ada nisabnya, ada kadarnya, nanti akan dijelaskan. Kemudian yang terakhir, menjelaskan hikmah dilarangnya pencurian, apa gunanya, apa tujuannya sehingga pencurian itu dilarang. Nah, kemudian yang kedua itu tujuan pembelajaran. Nanti melalui proses tanya jawab dan ceramah, diharapkan kalian semua ini peserta didik mampu menjelaskan pengertian mencuri dengan berani, baik dan benar. Nanti akan dimintai satu persatu nanti siapa menjelaskan. Kemudian yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyebutkan macam-macam dasar hukum larangan mencuri. Jadi larangan mencuri itu ada yang dari hadis, ada yang dari Al-Quran. Dan dalam Al-Quran pun ini bermacam-macam. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajaran melalui pengamatan slide. Yang dimaksud slide yang depan, yang PowerPoint itu, tentang hukuman pelanggaran mencuri, peserta didik mampu menjelaskan ketentuan hukum Allah tentang had pencurian. Nanti diharapkan setelah kita melalui proses pembelajaran, kalian itu paham, mampu seandainya ditanyakan menjelaskan ketentuan hukum Allah tentang hukuman bagi pelaku pencurian. Kemudian yang keempat, melalui pengamatan slide juga dan diskusi kelompok, peserta didik dapat mengetahui tentang nisab barang curian. Jadi nanti akan dibagi beberapa kelompok, ada yang tugas kelompok, ada yang tugas individu, nanti dibagi, nanti akan saya serahkan. Kemudian yang kelima, melalui pengamatan slide juga siswa dapat memahami hikmah dari dilarangnya pencurian. Jadi itu beberapa indikator pencapaian dan tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Kemudian selanjutnya, sebelum kita lanjut,
pada materi pembelajaran ada beberapa kata hikmah yang perlu saya sampaikan. Ini saya ambil dikutip dari kitab Ta'limul Muta'allim, yang ini didawuhkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yang bunyinya di sini, alala tanalul ilma illa bisittatin sa'unbika an majmu'iha bibayani. Intinya di sini, dzakaun wa hirsun wastibarun wa bulghatun wa irsadu ustadin wa tulu zamani. Jadi apabila kita ingin sukses dalam menuntut ilmu, ada 6 hal yang perlu diperhatikan atau dipenuhi oleh sampeyan sebagai penuntut ilmu. Yang pertama, dzakaun, IQ, kecerdasan. Ini juga perlu. Jadi kalau IQ-nya lemah, maka sampean dalam menyerap pembelajaran akan ikut lemah juga. Kemudian yang kedua, hirsun, kehati-hatian. Dalam bahasa lain, hirsun ini bisa dikatakan dengan hati-hati dalam segala hal, dalam sikap, makanan dan sebagainya. Itu juga perlu dipertimbangkan. Kemudian wastibarun, sabar. Jadi harus sabar. Dalam menuntut ilmu itu memerlukan kesabaran yang ekstra. Apalagi kalau bagi yang mondok, ini juga perlu. Kemudian wabulghatun. Apa bulgha? Bulgha ini ada, kata orang Madura, sanguh atau biaya. Jadi sampian itu di tiap ada yang tiap setengah bulan sekali, tiap minggu disambangi ke pondok. Itu kan dalam rangka itu bulghah sebenarnya. Jadi orang belajar itu memang butuh biaya. Sedikit atau banyak tetap membutuhkan yang namanya biaya. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, wa irsadu ustadin, ada petunjuk guru. Jadi ada apa istilahnya, timbal balik. Ada istilahnya antara siswa dengan guru memang sama-sama saling membutuhkan. Jadi siswa dibutuhkan untuk serius dalam proses belajar, dan guru membutuhkan untuk agar supaya memberikan arahan-arahan kepada siswa. Kemudian yang terakhir, watulu zamani, panjangnya waktu atau lamanya proses yang harus sampeyan lalui dalam belajar. Tidak hanya 1 tahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun langsung berhenti, tidak. Bahkan belajar itu tidak mengenal usia. Sampai ke liang lahat pun kita tetap dituntut untuk belajar. Itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebelum kita melalui pembelajaran, agar sampean betul-betul semangat melalui proses pembelajaran yang pagi hari ini maupun proses pelajaran-pelajaran selanjutnya. Oke, kita mulai dari pembahasan yang pertama, masalah mencuri. Nanti ya, sebelum saya lanjutkan, saya akan membagi kalian ini menjadi 3 kelompok. Nanti bisa diatur oleh ketua kelasnya, siapa yang kelompok pertama, siapa yang kelompok kedua dengan ketua kelasnya siapa, kemudian yang ketiga kelompoknya siapa, ketua kelompoknya siapa. Nanti itu diatur. Ya, ini sebelum saya sampaikan pertama kali, nanti biar sampean tidak bingung. Nanti akan ada tugas kelompok. Jadi dari siswa yang ada ini akan dibagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing ada ketua kelompoknya. Terserah, sampai atur sendiri nanti ketua kelasnya. Oke, lanjut ke pelajaran yang pertama adalah pengertian dari mencuri. Nah, apa yang dimaksud dengan mencuri? Sepintas kita yang ada dalam benak kita itu mesti sampai ada pikiran yang terlintas bahwa mencuri itu mengambil harta orang lain. Secara umum memang seperti itu, mengambil harta milik orang lain. Cuman mengambil harta milik orang lain itu masih dibagi. Ada yang melalui secara diam-diam, ada yang dilalui dengan kekerasan. Kan seperti itu kan? Mengambil harta orang lain itu ada yang dilalui secara sembunyi-sembunyi, diam-diam, ada yang dilalui dengan cara kekerasan. Maka kalau yang dilalui dengan cara kekerasan itu namanya merampok.
atau pakai ancaman segala macam kepada pemiliknya, itu namanya merampok. Nah, kalau yang secara diam-diam, sembunyi-sembunyi, nah baru itu yang namanya pencurian. Jadi yang diistilahkan dengan maling itu berarti kan mengambilnya secara sembunyi-sembunyi, diam-diam. Nggak ada istilahnya maling itu mengambil barang curiannya itu dengan sepengetahuan pemiliknya, nggak ada. Meskipun dikatakan maling itu maling soleh atau yang baik, nggak ada. Yang jelas kalau maling itu takut mesti diketahuan oleh pemiliknya, mesti secara sembunyi-sembunyi. Baik, jadi yang dimaksud dengan mencuri itu mengambil harta orang lain dari penyimpanannya yang semestinya. Ini saya jelaskan di sini ya. Ada mencuri adalah mengambil harta orang lain dari penyimpanan yang semestinya. Jadi apa maksudnya? Mengambil harta atau apa saja milik orang lain yang memang disimpan pada tempat penyimpanan yang semestinya. Salah satu contoh misalnya uang atau perhiasan. Jadi diambil dari tempat yang semestinya. Kalau perhiasan ditaruh di mana? Di lemari seumpamanya. Atau kalau uang ditaruh di dompet dan dompetnya ditaruh di dalam lemari. Nah, itu yang dimaksud dengan mengambil harta orang lain dari penyimpanannya yang semestinya. Paham? Jadi harta yang diambil itu memang disimpan di tempat yang memang seharusnya harta itu ditaruh atau disimpan. Jadi kalau ada seumpamanya orang mencuri perhiasan di tempat yang bukan semestinya, seumpamanya diserang di rumah, kan nggak mungkin kan? Perhiasan ini kan barang berharga. Yang jelas barang berharga itu mesti disimpan di tempat penyimpanan yang rapi. Kalau ditaruh diserang di rumah, itu bukan pada tempat penyimpanan yang semestinya. Nah, itu nanti menjadi catatan apakah pencurinya itu dikenakan atau tidak. Kemudian dari penyimpanan yang semestinya dilakukan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Yang namanya mencuri itu mesti diam-diam tanpa sepengetahuan pemiliknya atau sembunyi-sembunyi. Nah, ini biasanya dilakukan, yang sering dilakukan oleh maling itu ketika waktu malam hari. Paham ya? Jadi ada batasan di sini. Yang dimaksud dengan mencuri itu batasannya di sini adalah dicuri dari tempat penyimpanan yang semestinya, kemudian dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan pemiliknya. Paham Ki? Paham? Oke. Bisa yakin ah? Dari pengertian ini, dari pengertian mencuri, nggak ada? Kalau nggak ada saya lanjut. Nah, sekarang bahas masalah hukumnya. Apa hukumnya mencuri? Jelas. Mencuri itu semua ulama sepakat bahwa pencurian itu merupakan suatu perbuatan yang memang diharamkan oleh syariat. Semua ulama sepakat. Kenapa? Ya, kan sering kan di lagu-lagu Roma Irama itu, kenapa kok pencurian itu diharamkan? Karena merugikan orang lain. Dampak negatifnya itu baik bagi pelaku pencurian maupun korban ini sangat terasa sekali. Sehingga atas dasar itu maka mencuri itu diharamkan. Dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya yang dijadikan pegangan oleh para ulama, yang pertama ini surat Al-Baqarah ayat 188. Di sini ada wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah kamu memakan harta kamu sekalian bil batil, dengan cara yang apa? Batal atau batil, dengan cara yang tidak benar. Ini sebenarnya pokok dalilnya wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jadi semua harta
makanan, harta benda, wajib kita dapatkan dari dengan cara-cara yang selayaknya, dengan cara-cara yang halal, dengan cara-cara yang benar. Apalagi makanan yang masuk kepada tubuh kita itu harus melalui proses-proses yang halal. Ini sebagian dasar hukum oleh para ulama yang dijadikan dasar kenapa mencuri itu dilarang. Meskipun ada beberapa dasar hukum ayat lain yang berbunyi apa di sini yang menjelaskan bahwa hukuman bagi pencuri itu adalah dipotong tangan. Ada yang bisa menjelaskan? Dalil bagi pelaku pencurian bahwa orang yang melakukan pencurian itu dipotong tangannya. Nggak ada? Saya tambahkan di sini ada dalil Al-Quran yang menjelaskan bahwa selain yang saya sebutkan tadi bahwa mencuri itu dilarang. Atau mungkin ada dalil hadis yang lain. Apa? Saya tulis di sini ya. Faidahuma jazaan bima kasaba. Wes, sampai di sini dulu. Jadi inti yang dijadikan dalil di sini adalah wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Jadi kalau ada pelaku pencurian, baik itu yang melakukan itu perempuan maupun laki-laki, maka dikenakan hukuman faqta'u aydiyahuma. Potonglah salah satu tangannya. Maksudnya kenapa? Nanti akan dijelaskan di belakang hukuman bagi pelaku pencurian itu bagaimana berdasarkan ayat ini. Jadi di sini dapat kita pahami bahwa dari ayat ini kita dapati bahwa hukum yang pertama adalah pencurian adalah dilarang. Ada memang beberapa hadis yang lain yang menjelaskan bahwa penjelasannya itu sekitar bagaimana jika seandainya ada seseorang yang melakukan tindak pencurian. Jadi terkait dengan hukumannya. Nah, yang saya sebutkan pertama tadi itu terkait dengan kenapa kok mencuri itu dilarang? Apa dasar hukumnya? Ternyata ada di surat Al-Baqarah ayat 188 yang di situ disebutkan wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Paham ya? Oke, lanjut. Kemudian yang selanjutnya syarat dan ketentuan. Apa sih syaratnya sehingga seseorang itu akan dikenakan had apabila melakukan tindakan yang namanya pencurian? Yang pertama, pelaku pencurian harus mukallaf. Kemarin saya pernah membahas masalah mukallaf apa? Batasan-batasan mukallaf di dalamnya ada apa? Ayo, yang lain? Yang dimaksud dengan mukallaf itu apa? Masuk. Lagi. Jadi mukallaf di sini maksudnya orang yang sudah dikenakan beban taklif, beban perintah syariat. Jadi yang dikenakan beban taklif itu umurnya harus, yang pertama harus baligh. Dengan batasan-batasan baligh, kalau perempuan umur berapa, kalau dari usia, kalau laki-laki umur berapa, kalau dari usia ada. Dan saya yakin sampean sudah tahu kalau laki-laki berapa batasan usia yang dikatakan baligh. Kemudian harus berakal. Jadi kalau seumpamanya ada seseorang pelaku pencurian dan itu masih tergolong anak-anak, tidak masuk pada kategori mukallaf, maka itu tidak dikenakan hukuman had potong tangan. Demikian juga kalau ada seumpamanya pelaku pencurian itu gila, dalam keadaan gila, seumpamanya ada orang gila yang kadang-kadang kan ada
tingkah laku orang gila itu mengambil dengan seenaknya milik orang lain, dibawa tanpa memperdulikan apa dibutuhkan barang tersebut atau tidak. Lah pokoknya ngalah senyaman. Nah itu nyaman orang gila. Nah itu tidak dianggap, tidak apa istilahnya, tidak dikenakan hukuman had potong tangan apabila melakukan penindakan pencurian. Kemudian yang kedua, barang yang dicuri itu syaratnya milik orang lain. Maksudnya seperti apa? Pencuri, pelaku pencurian tersebut tidak mempunyai andil, tidak mempunyai hak juga terhadap barang yang dicuri. Contoh, salah satu contoh misalnya, sampian meminjamkan barang, apa ya contohnya? HP ke temannya. Nah, kemudian pada suatu saat HP itu sangat dibutuhkan oleh sampean yang dipinjam temannya itu. Nah, kemudian diambil oleh sampean, diambil ke rumahnya. Kebetulan waktu diambil itu temannya yang pinjam HP sampean itu tidak ada, tapi HP-nya ada. Nah, kemudian dibawa pulang. Itu kan sebenarnya mengambil sampean kan, secara sembunyi-sembunyi masuk pada kategori pencurian. Enggak ada orang sama sekali. Pada orang sekali ning Roma, kun sebenarnya HP itu yang sampean miliki itu diambil oleh sampean ini dipinjam temannya. Nah, itu masuk kategori pencurian juga sebenarnya itu. Tapi kenapa kok tidak masuk pada batasan yang dikenakan hak? Karena barang yang diambil itu memang punya sampean, cuman kebetulan dipinjam oleh temannya. Kan seperti itu. Itu yang syarat dan ketentuan yang kedua. Kemudian yang ketiga, dilakukan dengan cara diam-diam. Yang namanya mencuri kan mesti kan diam-diam, sembunyi-sembunyi kan. Kalau tidak diam-diam atau kalau tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi, bahkan dilakukan depan orangnya, itu bukan namanya pencurian. Apa namanya? Pinjam. Mengambil barang punya temannya yang itu dilakukan di depan orangnya. Si Andi takut membiarkan tindakan tersebut karena takut, karena diancam perampokan. Nanti akan ada pembahasannya nanti apa yang dimaksud dengan perampokan. Jadi kalau pencurian ini fokus pada ini dilakukan dengan diam. Kemudian yang selanjutnya syarat dan ketentuannya dicuri dari tempat penyimpanan. Saya tadi menjelaskan di awal kan. Jadi syaratnya barang yang dicuri oleh pelaku itu dicuri dari tempat penyimpanan yang semestinya. Kalau perhiasan yang di lemari, terserah. Kalau sampean biasanya menaruh menyimpan binatang hewan-hewan piaraan seperti sapi di dapur seumpamanya. Kan kadang-kadang tiap daerah itu beda-beda kan. Ada yang biasa di kandangnya itu tidak ditutup rapat-rapat. Itu bukan salah itu sebenarnya. Tapi tergantung dari kebiasaan desa masing-masing. Bahkan ada yang memang tempat penyimpanan hewan piaranya itu ditutup rapat-rapat, bahkan sampai ada gemboknya. Kan masing-masing desa itu masing-masing tempat beda-beda kan kebiasaannya. Kalau di daerah sini kan enteng, karena di sini masih terbilang aman. Jadi menaruh hewan piaraannya itu di kandang, jauh dari lokasi rumahnya, kemudian tidak diikuti rapat, tidak ada gembok sama sekali, tapi aman. Tapi kalau daerah saya itu jangan seperti itu, nanti bisa kemalingan nanti. Oke, yang selanjutnya yang tadi kan dicuri dari tempat penyimpanan. Kemudian yang kelima, pencuri itu tidak memiliki andil kepemilikan terhadap barang yang dicuri. Maksudnya seperti apa? Kalau seumpamanya sampean bekerja sama dengan temannya untuk membeli sebuah barang yang itu barang tersebut digunakan untuk berbisnis seumpamanya. Jadi ada satu barang, anggaplah sepeda motor, yang itu hak miliknya atas nama sampean dengan temannya, yang digunakan untuk berbisnis atau berdagang seumpamanya. Nah, itu berarti
yang mempunyai andil kepemilikan terhadap sepeda motor tersebut, berarti sampean dengan temannya ada 2 orang. Nah, jika salah satunya itu mencuri, melakukan pencurian terhadap barang tersebut, ini tidak bisa dikenakan had hukum pencurian. Bukan berarti ini diperbolehkan lah ya, bukan berarti diperbolehkan. Tetap yang namanya pencurian itu tetap sangat diperintahkan oleh agama agar supaya dihindari. Jadi yang kelima itu pencuri tidak memiliki andil kepemilikan terhadap barang yang dicuri. Memang betul-betul punya orang lain. Kemudian yang keenam, barangnya itu mencapai 1 nisab. Ada kadar ukurannya. Kalau cuma 10.000 rupiah yang diambil uang, apakah harus dikenakan hukum potong tangan? Nah, nanti akan dibahas. Kalau sampai ukurannya 1 ekor sapi, apakah dikenakan hukuman potong tangan? Nanti akan dibahas selanjutnya ini. Paham ya? Jadi kadar nisab dari pencurian itu hartanya ada batasannya, ada ukurannya. Berapa? Nanti akan dibahas. Paham? Sampai di sini secara dan ketentuan, nggak ada pertanyaan? Nggak ada? Ngerti? Paham kepi? Oke, lanjut. Bagus berarti kalau paham semua. Nah, sekarang pembuktian pencurian. Seseorang akan dikenakan hukuman had potong tangan. Ini terlebih dahulu dibuktikan. Jadi tidak semata-mata langsung, "Oh, ini mencuri," dipanggil langsung dipotong tangan. Tidak, ada beberapa proses yang harus dilalui. Di antaranya adalah dibuktikan dulu kebenarannya. Betul apa tidak si A itu mencuri. Caranya untuk membuktikannya apa? Yang pertama adalah kesaksian 2 orang saksi yang adil dan merdeka. Ada 2 orang saksi yang adil dan merdeka. Maksudnya adil dan merdeka itu apa? Adil itu di sini dimaksudkan ada 2 orang saksi yang memang semenjak hidupnya tidak pernah melakukan yang namanya kebohongan. Tidak pernah berdusta, tiap harinya baik semestanya, ibadahnya juga lancar. Artinya betul-betul orang yang bisa dipercaya ketika melakukan persaksian. Kemudian yang adil dan merdeka. Merdeka ini bukan budak. Jadi budak itu, status budak itu tidak bisa menjadi saksi dari persoalan percurian. Karena apa? Budak itu statusnya tidak bebas. Budak itu masih dalam penguasaan tuannya, atau dalam bahasa Gustena, sayyidnya. Jadi tidak bebas. Jadi tidak bisa budak itu menjadi saksi. Kemudian cara membuktikan yang kedua adalah pengakuan dari pelaku. Baru kalau ada pelaku sendiri yang mengaku, baru itu bisa dijadikan dasar oleh hakim untuk melaksanakan hukuman potong tangan bagi pelaku. Kemudian yang ketiga, ada sumpah dari penuduh. Maksudnya seperti apa? Ada kasus pencurian, sementara pelakunya itu tidak pernah mengaku, tidak ada barang bukti. Ditanya, diinterogasi oleh pihak kepolisian seumpamanya, tidak pernah mengaku. Cuman banyak orang yang menyaksikan, yang tahu bahwa orang tersebut si A memang profesinya maling seumpamanya. Nah, kebetulan ada kejadian barang yang hilang di tetangganya. Jadi semuanya itu mengarah ke itu, mengarah ke orang si A itu. Nah, ini tidak bisa dibuktikan, nggak ada saksi. Ketika mengambil itu nggak ada saksinya. Jam berapa yang diambil, kapan diambil, dari mana, kan nggak ada saksinya. Kemudian ketika ditanya pelakunya itu tidak mengaku juga. Maka yang ketiga itu adalah solusinya adalah sumpah dari penuduh. Siapa yang dalam hal ini penuduhnya? Kalau semuanya korban melapor bahwa si A telah mencuri barang saya yang berupa ini, tidak ada bukti, maka penuduhnya itu harus melakukan sumpah. Nah, sumpah ini tidak main-main kalau dalam Islam itu. Makanya sampean itu dalam hal apapun jangan sebentar-sebentar sumpah. Dan kadang-kadang seperti itu, ada yang wallahi billahi, demi Allah, itu tidak boleh.
apalagi langsung disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh. Itu kalau menurut saya sebaiknya dihindari kata-kata yang seperti itu. Kesannya nanti jelek. Porque lap, porque je, mentron mati ya. Kan ada ya seperti itu kan. Tidak baik. Hindari itu. Jadi saya ulangi lagi, pembuktian pencurian itu yang pertama ada kesaksian dari 2 orang saksi yang ada dalam mereka. Kemudian yang kedua pengakuan dari pelaku, dan yang ketiga ada sumpah dari penuduh. Paham ya? Paham? Sampai di sini ada pertanyaan? Ya ada? Oke. Lanjut kalau tidak ada, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, nanti akan ada tugas. Nah ini tugas ini akan saya sebar, silahkan dikerjakan. Ini tugas kelompok. Ya nanti tugas per individu dikerjakan di rumah masing-masing, dikumpulkan nanti ketika pertemuan berikutnya ya. Ini tugas kelompok, silahkan dibaca. Ada kelompok 1. Dibaca. Itu dikerjakan, silahkan diskusikan masing-masing kelompok. Yang ada 3 kelompok itu permasalahannya seperti apa. Saya minta pendapat dari atau penyampaian dari masing-masing kelompok bagaimana nanti. Jadi silakan dikerjakan dulu, didiskusikan dengan anggota kelompoknya masing-masing apa permasalahan yang ada di dalam itu. Jadi ada berita itu kan, ada berita kriminal. Saya cuma diminta tanggapannya untuk menanggapi berita kriminal tersebut. Bagaimana menurut sampean? Oke, silakan didiskusikan dulu. Jadi sudah kan diskusinya kan? Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama kelompok 1 itu ketua kelompoknya Ayu, kemudian kelompok 2 itu Rizkawati, dan yang kelompok 3 itu Dwi Rosalinda. Jadi kelompok pertama itu perintahnya mengamati atau mengomentari beberapa berita kriminal yang sudah saya cantumkan di situ. Kemudian juga kelompok 2 juga menanggapi, mengamati berita kriminal yang sudah saya sampaikan di kertasnya itu, bagaimana diminta tanggapannya. Kemudian kelompok 3 Dwi Rosalinda ini hanya merangkum hasil materi yang sudah saya sampaikan dari awal. Nanti akan saya minta pertanggungjawabannya dari hasil diskusi di masing-masing kelompoknya. Silakan kelompok 3 menyampaikan hasil resumenya. Jadi kesimpulannya 1. Yang dimaksud mencuri adalah mengambil harta orang lain dari penyimpanannya yang semestinya secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Kemudian yang kedua, hukum mencuri adalah haram berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 188. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa taqulu biha ila hukam litakulu fariqan min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Yang ketiga, pelaku pencurian dihukum had atau potong tangan. Keempat, nisab barang curian sehingga dikenakan hukum potong tangan adalah 10 dirham menurut mazhab Hanafi, 1/4 dinar emas, atau 3 dirham perak menurut jumhur ulama. Yang terakhir, hikmah jihadnya mencuri diantaranya tidak dengan mudah mengambil yang bukan haknya, memahami bahwa Islam melindungi hak milik seseorang, menjauhkan manusia dari sikap malas, membuat jera pelaku pencurian. Oke, saya kira sudah cukup bagus semua apa yang disampaikan oleh masing-masing kelompok. Jadi secara garis besar itu dapat saya simpulkan bahwa dari beberapa penjelasan, dari beberapa pemaparan kelompok masing-masing, diketahui bahwa
yang namanya pencurian itu, tindakan pencurian itu tetap hukumnya haram. Jadi tidak boleh seseorang itu menjadikan alasan suatu tindakan sehingga menghalalkan dirinya untuk mencuri barang milik orang lain. Paham? Nggak ada pertanyaan lagi? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup pertemuan pada pagi hari ini. Saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas mulai tadi itu bermanfaat bagi kehidupan kita semua sehari-hari. Amin, Allahumma amin. Baik, sebelum saya tutup, monggo membaca doa penutup dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.